Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Ses Mulyastuti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SDN 8 Padanglawe, Kecamatan Koto 7, Kabupaten Sijunjung. Video ini berisi koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Berikut kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Maksudnya adalah setiap anak itu unik. Mereka punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain. Sehingga dibutuhkanlah usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat berada di kelas dan tujuan pelajaran pun dapat tercapai. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek, yaitu persiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Pertama, kesiapan belajar murid atau readiness mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, kecerdasan majemuk yang berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut. Pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi ketiganya. Pertama, diferensiasi konten. Berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Kedua, diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan ketiga, diferensiasi produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain yaitu: pertama, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kedua, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Ketiga, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keempat, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.